Oke, selamat pagi anak-anak. Kita sekarang memasuki pembahasan tema 6, yaitu mengenal panas dan perubahannya, dengan subtema 1, suhu dan kalor, di mana kita mulai dengan itu bahasa Indonesia, yaitu yang kita pelajari yaitu mengenai teks eksplanasi atau teks penjelasan. Apa itu teks eksplanasi atau penjelasan? Adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu kejadian atau peristiwa dan peristiwa alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya yang dapat terjadi. Teks eksplanasi dapat berupa informasi yang kita temukan di media cetak atau elektronik. Contohnya, media cetak, contoh media cetak ya, adalah buku, koran, dan majalah. Sedangkan contoh media elektronik adalah televisi, radio, internet, dan handphone. Teks eksplanasi, struktur teks eksplanasinya adalah: pertama, pernyataan umum, yaitu berupa topik yang akan dijelaskan. Urutan sebab akibat, yang kedua, urutan sebab akibat, yaitu berisi tentang detail penjelasan proses terjadinya suatu peristiwa. Interpretasi, yaitu berisi kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Berikutnya kita lihat ciri-ciri teks eksplanasi sebagai berikut. Pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan, sebab akibat, atau interpretasi. Kemudian yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Yang ketiga, yaitu faktualnya memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan. Kemudian kita lihat berikutnya langkah-langkah untuk membuat kesimpulan. Langkah-langkah untuk membuat kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan adalah intisari dari sebuah bacaan. Itu namanya kesimpulan. Cara menyimpulkannya yaitu sebagai berikut. Pertama, baca seluruh bacaan dari awal hingga akhir. Tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dalam bacaan. Yang ketiga, simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok seluruh paragraf. Kemudian kita lihat ringkasan teks eksplanasi atau teks penjelasan itu. Yang dikatakan ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Itu namanya ringkasan. Ringkasan masih memperlihatkan kerangka dasar naskah aslinya. Kemudian ini kita masuki mengenai ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang berbagai sumber energi panas. Yang dikatakan energi panas itu berasal dari sumber energi panas juga. Namanya energi panas berasal dari sumber energi panas. Sumber energi panas itu adalah benda yang menghasilkan energi panas. Itu yang dikatakan sumber energi panas.
Beberapa sumber energi panas antara lain seperti matahari, api, listrik, dan gesekan. Kemudian kita lihat berikutnya yaitu mengenai termometer. Apa itu termometer? Adalah alat untuk mengukur suhu, di mana termometer dapat digunakan untuk mengukur suhu dengan tepat yang dinyatakan dengan skala angka. Termometer termometer sendiri dibuat, yaitu yang pertama pada tahun 1592 oleh ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei yang menggunakan udara dan air. Tahun 1714 oleh ilmuwan Jerman bernama Daniel Gabriel Faraday menggunakan air raksa. Tahun 1742 oleh ilmuwan Swedia bernama Andreas Celsius menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Di Indonesia, termometer yang banyak digunakan saat ini adalah termometer Celsius dengan ukuran 0 hingga 100 derajat. Kemudian kita lanjut ke seni budaya dan prakarya. Yang pertama tentang tangga nada, ini kamu sudah dapat juga. Hanya diulang saja, tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang memiliki dua jarak nada, yaitu 1 dan 1,5 yang sudah kita pelajari yang lalu. Seperti tangga nada diatonis mayor itu adalah 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Itu. Pada sistem tangga nada diatonis, dalam satu rangkaian nada terdapat 7 nada pokok. Nada ke-8 adalah pengulangan nada pertama. Jadi yang 7 nada pokok itu adalah Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, sampai situ. Tapi yang untuk Do tingginya itu adalah merupakan pengulangan. Alat musik yang memiliki sistem tangga nada diatonis, misalnya piano, organ. Nah, itu kamu bisa lihat alatnya itu. Ada lagi tangga nada pentatonis. Apa itu? Tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang memakai 5 nada pokok, di mana beragam tangga nada pentatonis ini dibedakan oleh jarak antar nada serta pilihan nada yang didengar. Berdasarkan nadanya, ada tangga nada pentatonis yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan tangga nada jenis slendro. Contoh, alat musik yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan slendro adalah gamelan Jawa. Itu kamu bisa lihat contoh gambarnya itu. Kemudian tangga nada pelok itu menggunakan susunan nadanya yang berbunyi Do, Mi, Fa, Sol, Si. Jadi ada 5. Do, Mi, Fa, Sol, Si. Contoh lagunya yaitu Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Tangga nada slendro menggunakan susunan nada yang berbunyi Do, Re, Mi, Sol, La. Ada 5 juga, tapi
beda, do, re, mi, so, la. Lagu yang menggunakan tangga nada slendro memberi kesan gembira dan lincah. Contoh lagunya Cublak Cublak Suwen. Tahu kan Cublak Cublak Suwen? Kalau nggak tahu nanti Mister yang ajarin. Kemudian kita datang kepada berikutnya, yaitu mengenai IPS, ilmu pengetahuan sosial, yaitu kita bicarakan mengenai interaksi manusia dengan lingkungan dan hasilnya. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam antara lain pertanian, bercocok tanam, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Itu berhubungan langsung dengan lingkungan alamnya. Kamu bisa lihat gambar-gambarnya situ. Kemudian berbagai jenis hasil kegiatan bercocok tanam. Itu dapat terlihat sayur, sayur mayur atau sayuran, ya, buah-buahan, serealia itu kemudian situ, kemudian rempah-rempah dan lain-lain. Itu adalah contoh jenis kegiatan bercocok tanam itu. Kemudian jenis kegiatan perkebunan, apa saja jenis hasil kegiatan perkebunan, misalnya kelapa sawit, sumber bahan bakunya minyak kelapa sawit, yaitu komoditi ekspor. Yang berikutnya adalah jenis hasil kegiatan peternakan, ternak ayam, bebek, sapi, kambing, itu sumber bahan pangan bagi manusia. Kemudian berikutnya jenis hasil kegiatan perikanan, yaitu budidaya ikan lele, gurame, nila, bawal, dan lainnya. Ini untuk konsumsi dan dijual untuk kebutuhan lainnya. Berikutnya kita masuki PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu kita bicarakan mengenai konvensi hak-hak anak. Yang pertama, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Jelas, hak-hak warga negara diatur dalam undang-undang. Anak-anak adalah bagian dari warga negara, di mana haknya diatur dalam konvensi hak anak. Konvensi hak anak, itu bahasa Inggrisnya situ Convention on the Right of the Child, disahkan PBB pada tanggal 20 November 1989, mulai diberlakukan pada tanggal 2 September 1990. Berdasarkan konvensi ini, hak anak dikelompokkan dalam 4 golongan, antara lain hak kelangsungan hidup, yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan memperoleh standar kesehatan tertinggi serta perawatan yang sebaik-baiknya. Itu hak kelangsungan hidup. Sekarang berikutnya yaitu hak perlindungan, juga hak anak, yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup hak perlindungan, yaitu perlindungan dari diskriminasi, dari membeda-bedakan, perlindungan eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Itu anak-anak harus dapat hak perlindungan itu. Kemudian yang berikutnya adalah hak tumbuh kembang, yaitu hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial.
Kemudian berikutnya, hak berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Misalnya, hak mendapat informasi sesuai dengan usianya atau berhubungan dengan kehidupan sebagai seorang anak. Nah, ini dapat kalian lihat hak-hak anak seperti contohnya nih, hak-hak anak di rumah, yaitu dapat terlihat, yaitu satu, mendapat kasih sayang dari orang tua dan kasih sayang dari saudara-saudaranya, itu punya hak anak. Hak mendapat perlindungan dari orang tua, jelas harus dilindungi. Hak mendapat bimbingan saat belajar. Jadi kalian kerja di rumah itu harus mendapat perhatian dari orang tua juga. Kemudian hak mendapat pendidikan, belajar sekolah. Hak mendapat kesejahteraan hidup. Lalu hak mendapat makan dan minum, jelas. Mendapatkan pakaian yang layak. Mendapatkan perhatian yang tidak berlebihan. Hak dapat bermain dengan gembira, kemudian hak mendapatkan tempat tinggal yang layak, jadi jangan sampai di kolong jembatan. Nah, itulah hal-hal yang Mister sampaikan dalam pembahasan kali ini, khususnya mengenai tema 6 sub 1 yang kita pelajari mulai semester genap ini. Sampai di situ, terima kasih.